Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Makfur Hapati dengan NIM 240209500070 dari kelas PT IKC. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi manajemen memori dan penyimpanan. Baik, langsung saja. Yang pertama kita masuk pada pengertian memori dan penyimpanan. Seperti yang diketahui, memori dan penyimpanan merupakan dua komponen utama di dalam komputer yang memiliki fungsi berbeda tetapi keduanya saling melengkapi. Yang pertama, pengertian dari memori. Memori atau RAM merupakan tempat penyimpanan sementara yang digunakan saat komputer sedang aktif. RAM ini bersifat volatil, yang artinya data akan hilang jika komputer dimatikan. Sementara, penyimpanan atau storage digunakan untuk menyimpan data secara permanen seperti HDD, SSD, USB flash drive, dan juga cloud storage. Kemudian, peran dalam sistem komputer. Nah, memori dan penyimpanan ini memiliki peran di dalam sistem komputer. Yang pertama yaitu sebagai CPU atau otak komputer, yakni memproses data dan membutuhkan akses cepat, yang mana hal ini disediakan oleh RAM. Kemudian berperan sebagai RAM untuk menyimpan data yang sedang dipakai agar proses berjalan lancar dan juga cepat. Dan yang terakhir berperan sebagai storage, yaitu untuk menyimpan file, aplikasi, dan sistem operasi secara permanen agar bisa digunakan kapan saja. Kemudian ada jenis-jenis memori. Memori ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada RAM, yang mana RAM ini bersifat sementara. Kemudian ada ROM yang sifatnya permanen, berisi data firmware seperti BIOS. Kemudian ada cache, yang mana letaknya dekat dengan CPU, kemudian sangat cepat dan terdiri dari L1, L2, dan L3. Kemudian ada register, yang mana merupakan memori kecil dan super cepat yang terdapat di dalam CPU itu sendiri. Dan yang terakhir ada virtual memory yang digunakan saat RAM tidak cukup dan sistem kemudian akan meminjam sebagian hard disk untuk menampung data sementara. Kemudian ada manajemen memori. Manajemen memori ini bertugas untuk mengalokasikan memori agar setiap proses dapat berjalan efisien dan tidak saling mengganggu. Di dalam manajemen memori ini terdapat beberapa teknik atau aspek penting, yaitu ada alokasi memori, yang mana alokasi memori ini untuk membagi ruang ke tiap-tiap proses. Kemudian ada paging dan segmentation, yang mana akan membagi memori menjadi blok yang lebih mudah diatur. Kemudian ada swapping, yaitu memindahkan proses dari RAM ke disk jika memori telah penuh. Dan yang terakhir ada fragmentasi, yaitu ruang memori yang terbuka, yang mana dibagi menjadi internal dan eksternal. Kemudian ada jenis-jenis penyimpanan. Penyimpanan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan penyimpanan primer, yang mana penyimpanan primer ini cepat tetapi datanya akan hilang ketika perangkat dimatikan. Kemudian ada penyimpanan sekunder, yang mana penyimpanan ini lambat tetapi data yang disimpan itu akan permanen. Contohnya HDD, SSD, dan CD atau DVD. Kemudian ada flash storage, yang mana flash storage ini cepat dan portable seperti USB dan kartu memori. Kemudian ada cloud storage, yang mana cloud storage ini bisa diakses online dari mana dan kapan saja. Dan yang terakhir ada media optik seperti CD dan DVD, yang mana digunakan untuk distribusi data dan kapasitasnya terbatas. Berikutnya ada perbandingan antara HDD dan SSD. Secara singkat, SSD ini lebih cepat, lebih tahan guncangan, tapi harganya lebih mahal. Sementara HDD ini lebih murah,
kapasitasnya besar tapi agak lambat. Selanjutnya kita masuk ke bagian hierarki memori, yang mana kita urutkan berdasarkan kecepatan. Yang pertama ada register, yang mana register ini merupakan memori yang paling cepat tapi kecil dan harganya mahal. Kemudian diikuti oleh cache, yang mana cache ini cepat dan digunakan untuk data yang sering diakses oleh CPU. Kemudian selanjutnya ada RAM yang kecepatannya sedang dan kapasitasnya juga sedang. Dan yang terakhir ada storage, yang mana storage ini merupakan memori paling lambat tetapi memiliki akses dan kapasitas yang lebih besar serta biayanya lebih murah. Selanjutnya ada perbandingan memori dan penyimpanan. Perbandingan memori dan penyimpanan ini bisa kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek kecepatan, yang mana memori ini sangat cepat sementara penyimpanan itu lebih lambat dibandingkan memori. Kemudian dari sifat data, memori ini sifat datanya volatil, yang artinya data akan hilang ketika perangkat dimatikan. Sementara penyimpanan sifat datanya non-volatil atau datanya itu permanen. Kemudian dari aspek fungsi, memori ini untuk menjalankan aplikasi atau digunakan untuk aplikasi. Sementara penyimpanan untuk menyimpan data secara permanen. Selanjutnya dari aspek kapasitas, memori ini antara 4 hingga 32 GB, yang mana itu lebih kecil dibandingkan dari kapasitas penyimpanan, yang mana kapasitas penyimpanan itu antara 256 GB hingga 2 TB atau bisa lebih. Dan yang terakhir dari aspek pengaruh, memori ini berpengaruh untuk performa aplikasi, sementara penyimpanan lebih berpengaruh kepada kapasitas simpan file atau kapasitas untuk menyimpan file. Dan yang terakhir, ada beberapa tantangan dan juga solusi yang ditawarkan dalam manajemen memori dan penyimpanan. Yang pertama, tantangannya yaitu adalah masalah kapasitas terbatas, yang mana RAM dan HDD ini bisa cepat penuh. Namun solusinya yaitu bisa dengan melakukan upgrade hardware, kompresi data, atau dengan menggunakan cloud storage. Kemudian ada masalah kecepatan akses, yang mana apabila CPU cepat tetapi storage-nya itu lambat. Solusi yang digunakan yaitu dengan menggunakan SSD, dengan menggunakan cache, atau dengan melakukan optimasi sistem. Dan tantangan selanjutnya ada multitasking berat, yang mana di sini RAM tidak cukup untuk menyimpan atau melakukan banyak akses pada banyak aplikasi. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu dengan menggunakan virtual memory atau dengan menggunakan virtual memory dan dengan menggunakan cache pintar. Dan yang terakhir, masalah terkait data hilang atau kehilangan data yang bisa terjadi karena adanya virus atau kerusakan hardware, yang mana solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan backup rutin dan menggunakan cloud atau sistem restore. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini yaitu bahwa manajemen memori dan penyimpanan merupakan bagian penting yang terdapat di dalam sistem komputer. Manajemen memori dan penyimpanan ini sangat penting di dalam menjamin efisiensi, kecepatan, dan stabilitas sistem komputer. Dalam hal ini, sistem operasi juga memiliki peran yang sangat penting di dalam mengelola alokasi memori dan penyimpanan. Dengan perkembangan teknologi seperti SSD, virtual memory, cloud storage, dan sistem modern dapat bekerja lebih cepat, responsif, dan aman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.